Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi. Pada video kali ini saya mau membagikan tutorial tentang bagaimana cara mengendalikan laptop ataupun komputer orang lain dengan komputer kita sendiri ataupun dengan laptop kita sendiri. Nah, caranya adalah kita harus menginstal dan menggunakan yang namanya aplikasi TeamViewer. Oke, jadi ini saya asumsikan buat teman-teman yang belum tahu ya. Kalau yang udah tahu ya sebenarnya nggak guna juga. Oke, kita lanjut. Jadi ini ketik saja TeamViewer. Nah, di sini nanti akan muncul. Nah, sebagai catatan sedikit, kalau misalkan di tampilan layar Anda ada keterangan AD seperti ini, itu menandakan iklan ya. Jadi bebas kalau mau pilih yang di sini ya nggak masalah, mau pilih yang di bawahnya juga nggak masalah. Nah, jadi saya klik yang TeamViewer-nya dulu. Nah, kalau dia muncul seperti ini untuk istilahnya pemberitahuan cookie-nya saja. Kalau mau di accept juga boleh, nggak masalah. Mau kita setting dulu cookies apa saja yang bisa kita kasih ke TeamViewer-nya juga nggak masalah. Atau kita bisa langsung saja download di tombol download TeamViewer di sini. Saya akan klik di sini. Oke, kebetulan saya menggunakan IDM, jadi otomatis dia akan muncul pop-up window seperti ini. Jadi saya klik start download. Ini tinggal ditunggu saja, tergantung kecepatan internet Anda. Kalau misalkan kenceng ya cepet sih. Nah, ini udah selesai, saya open. Nah, kalau misalkan teman-teman yang tidak menggunakan IDM itu biasanya ada di folder download ya, atau tergantung dari dimana lokasi dari si instalasi ataupun download dan file TeamViewer-nya. Tapi kalau misalkan pada umumnya dia itu berada di folder download di sini ya. Jadi kalau teman-teman lihat di layar saya itu biasanya akan muncul di folder download di sini. Nah, karena saya sudah sedikit memodifikasi IDM saya untuk diarahkan ke folder data ataupun ke partisi D, folder download dan program, maka dia akan masuk ke sini. Oke, kembali ke proses instalasi. Kalau dia muncul window seperti ini tinggal klik accept next saja. Oke, jadi ini default installation, Anda pilih install and setup unattended access to this device atau run only. Nah, saya akan pilih default karena nantinya ke depan saya akan menggunakan si TeamViewer ini secara terus-menerus. Saya klik accept next. Kalau dia muncul ada keterangan do you want to allow this app to make changes to your device, ataupun ada keterangan user account control dengan ada keterangan TeamViewer-nya, itu klik yes saja. Oke, dia menginstal. Oke, nah ini udah selesai ya. Kemudian muncul how do you want to use TeamViewer. Ini bisa kita pilih tengah saja, karena kita akan menggunakan yang free version untuk personal use ataupun penggunaan pribadi. Kita klik finish. Oke, biasanya nanti akan muncul ya. Nah, ini kita tutup saja jendela dari si TeamViewer-nya. Kita masuk ke sini. Nah, ini udah muncul ya tampilan awal dari aplikasi TeamViewer-nya. Kalau misalkan kita ingin istilahnya meremote komputer orang lain ataupun laptop orang lain, itu kita masukkan partner ID-nya di sini. Nah, bagaimana cara mendapatkan partner ID? Seperti yang teman-teman lihat di sini, ini sudah ada ya ID kita, khususnya ID di komputer saya yang saat ini tampil. Nah, nantinya ID dan password ini dia akan berubah setelah kita bentuk aplikasi ataupun beberapa waktu yang akan datang, dia akan otomatis menggenerate ataupun membuat sendiri. Jadi nggak selamanya sama di sini, terutama di bagian password ya. Oke, jadi di sini saya sudah punya ID dan password laptop saya. Jadi saya akan masuk. Saya masukkan partner ID. Nah, ini merupakan partner ID dari laptop yang saya miliki yang sedang hidup ya dan terhubung koneksi internet. Kalau misalnya tidak terhubung ke internet dan tidak hidup ya nggak bisa lah kita gunakan si aplikasi TeamViewer-nya. Ini saya klik connect. Sebelumnya ada sedikit bagian di remote control dan file transfer. Nah, kita kalau ingin full akses ataupun full mengendalikan, maka pilih yang remote control di sini. Oke, kita klik connect. Nah, dan juga sedikit pastikan dulu di bagian bawah di sini ada keterangan ready to connect, secure connection. Ini udah hijau ya. Jadi udah siap untuk dihubungkan. Nah, kalau misalnya udah kita masukin partner ID, ya pilih remote control. Kemudian si statusnya ini udah hijau juga, warna hijau di sini. Kita klik connect. Oke, ini tinggal ditunggu saja. Ini kan ada keterangan authenticating. Nah, kalau memang udah benar,
udah istilahnya sedikit lagi mau terhubung, ini kita masukin passwordnya. Passwordnya ialah yang di sini ya, yang NDE9i ini. Cuman kita masukin nih password yang ada di laptop saya. Nah, jadi saya masukin passwordnya. Oke, ini tinggal klik logon. Nah, dia connecting. Nah, ini merupakan laptop saya yang sedang hidup ya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi bisa menjadi pembuktian bahwa tampilan dari penggunaan TeamViewer ini di laptop saya itu beda ya. Jadi di sini saya menggunakan OS Linux, terlihat tampilannya beda ya antara di Windows yang sekarang dilihat, kemudian di bagian laptop saya yang menggunakan OS Windows. Oke, jadi kalau misalnya contoh saya bukakan terminal di sini. Di sini saya sudah bisa mengendalikan secara penuh si laptop ini selama laptop tersebut tidak mati ataupun internetnya putus ataupun digerakkan oleh orang lain yang sedang menggunakan laptop saya. Oke, saya contohkan. Nah, ini ada ya OS-nya Ubuntu. Terlihat memang saya sedang mengendalikan atau meremote si laptop ini. Jadi kita bisa menghapus file, kemudian menambah file baru ataupun memindahkan dan lain sebagainya. Jadi kita seolah-olah berada di depan laptop ataupun komputer yang sedang kita remote. Oke, jadi contoh misalkan kita mau ngapain lagi nih, misalkan buka folder dokumen ataupun buka video segala macam, ini bisa kita lakukan langsung menggunakan dari si TeamViewer. Nah, di bagian atas ini ada berbagai macam pilihan ya. Kalau Anda ingin mematikan ataupun memutuskan koneksi remote dari si TeamViewer ini, tinggal klik tanda silang ini saja. Nanti otomatis koneksi antara komputer yang sedang saya buka dengan laptop yang sedang terhubung itu otomatis akan terputus. Nah, kemudian ada tombol actions. Ini ada berbagai macam pilihan ya. Cuman kalau saya pribadi sih agak jarang menggunakan pilihan-pilihan di sini. Kemudian ada view. Ini untuk tampilannya mau bagaimana. Oke. Auto select, optimize spice. Ini cuman agak saya jarang ya untuk, menggunakan pilihan-pilihan yang ada di TeamViewer ini. Oke, jadi saya contohkan kalau saya putuskan koneksi, ini saya klik close atau bisa dari icon TeamViewer yang di sini ya, akan muncul di istilahnya layar sebelah kanan. Biasanya kalau di Windows itu berada di kanan bawah di sini. Kebetulan karena saya menggunakan Linux, maka dia tampil di kanan atas di sini. Nah, ini keterangannya lihat ya, Muhazmi. Ini merupakan komputer saya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ID-nya sama kan? 141.559.552. Oke, jadi kalau saya ingin putuskan bisa klik silang di sini juga atau di silang di sini. Oke, jadi bebas. Kalau bisa biasanya sih klik silang di sini. Nah, otomatis dia putus. Saya nggak bisa lagi langsung mengendalikan si laptop yang sedang hidup tadi. Kalaupun ingin menghubungkan lagi, ya kita harus klik panel ID lagi. Pastikan panel ID-nya, klik connect. Nah, kita lihat di sini ya. Di laptop yang sedang saya buka, dia akan muncul keterangan session yang sudah kita lakukan barusan tadi itu udah putus. Nah, kebetulan karena laptop saya belum di restart ataupun belum dimatikan, maka passwordnya itu akan sama dengan yang saya gunakan tadi. Oke, dan sini keterangan masih tersimpan nih passwordnya. Jadi kalau saya klik logon lagi, dia akan tampil. Connecting, tinggal ditunggu saja. Nah, ini sama seperti yang tadi ya, jadi sama saja. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi aplikasi TeamViewer ini sangat berguna kalau misalkan kita ingin membantu teman yang istilahnya kesulitan dalam hal teknis. Bisa kita gunakan aplikasi TeamViewer ini. Nah, alternatif lain yang lebih ringan itu menggunakan aplikasi AnyDesk yang mungkin akan saya contohkan di lain waktu. Oke, mungkin ini saja penjelasan dari cara download dan install, kemudian penggunaan dari aplikasi TeamViewer yang berguna untuk meremote ataupun mengendalikan komputer ataupun laptop, bahkan HP sebenarnya bisa juga punya orang lain melalui komputer atau laptop yang kita gunakan. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.